Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba. Untuk kali ini Dimas Diajeng saya akan memasak semur ayam kreni ya, semur ayam kreni dan dicampur bahan yang lain yaitu tahu, ayam yaitu ceker dan ati ya, kemudian dicampur dengan kentang seperti ini ya. Ini bahannya sebenarnya murah di Dimas Diajeng ya, dan jadi banyak nanti ya, karena bahan-bahannya hanya tahu cuma 2.000 ya, kemudian cekernya tadi itu pakai 5.000 ya, kemudian hatinya 10.000 hati ayam ya. Jadi bahannya sangat murah meriah ya Dimas Diajeng ya. Bentar ya, jadi jadinya nanti banyak, bisa 2 hari ya Dimas Diajeng ya, habis ya untuk satu keluarga. Jadi kita sekali masak tapi untuk 2 hari, jadi nggak masak tiap hari, karena masak tiap hari juga capek di kantong, capek di tenaga, cucian piring juga banyak ya. Jadi kita hemat waktu dan hemat biaya. Nah, adapun bahan-bahannya ya Dimas Diajeng, yang pertama ayam ya. Ayam ini tadi sudah saya cuci dan tangan saya sudah bersih ya. Ayamnya tadi 1/4 ya, cuman 8.000. Kemudian kentangnya kentang kecil-kecil ya, kentang siomay ini 2.000. Murah-murah ya Dimas Diajeng, tapi jadinya masakan lezat dan bisa jadi banyak. Kemudian tahunya ini tadi 4.000 ya. Kemudian ini ceker ayamnya 5.000 sama atinya 10.000, ati ampla ya. Nah, jadi banyak. Oke, kemudian bahan-bahannya ini, kemudian bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih ya, kemudian lada ya, lada pakai lada bubuk aja yang gampang, ladaku. Tapi kalau memang pakai lada butiran juga boleh, tapi ditumbuk atau diulek dulu ya. Kemudian kecap manis ya, bagi Dimas Diajeng yang tidak menderita diabetes pakai ini ya, bisa ya. Tapi kalau yang diabetes pakai yang Tropicana seperti ini, jadi lebih aman ya. Bisa makan tapi gula darahnya tidak naik. Kemudian bumbu dapurnya seperti ini, yaitu serai, kemudian daun salam, serai ini, kemudian daun salam, ya, daun salam, kemudian ada jahe dan lengkuas ya, jahe sama lengkuas ya. Seperti itu Dimas Diajeng bahan-bahannya. Terus kemudian ada garam, pakai garam halus ya biar mudah. Kemudian ada kecap manis yang tadi diabetes, bisa juga pakai yang ini ya. Ini pakai bangun ini saya. Kemudian ini kunci rahasianya yaitu saus raja rasa biar lebih afdol, lebih mantap ya. Oke, cara persiapannya yaitu ayam ini nanti kan namanya saja ayam kreni ya. Jadi ayam kreni itu nanti dibikin kayak bakso itu, tapi nggak dicetak ya. Jadi nggak dicetak di sini di sendok itu enggak, tapi cuma pakai sendok aja, kemudian dimasukkan di air mendidih ya. Ini seperti pembuatan bakso sama, jadi nanti dipotong kecil-kecil dulu, kemudian di blender ya, di blender sehingga dicampur juga pakai tepung tapioka. Ini 1/4 itu tepung tapiokanya 2 sendok aja cukup ya.
Kemudian pakai bumbu-bumbu yang tadi, bawang merah, bawang putih, makanya ini bumbu-bumbunya bisa dibagi dua. Yang pertama untuk adonan yang ayam filet ini yang nantinya di blender. Kemudian yang separuhnya untuk kuahnya, ya. Kuahnya nanti pakai kecap. Nah, ladanya ini juga bisa dipakai dua. Atau kalau rasanya kurang, yang kuahnya pakai satu, ya. Yang adonannya ini ayam filetnya pakai setengah aja, ya, biar nggak terlalu pedes ya. Kalau kuahnya kan kuahnya bisa banyak, jadi nggak apa-apa. Terus kemudian proses selanjutnya adalah bawang sama ininya yang untuk filet itu cuma dibelah aja, ya. Soalnya nanti kan di blender ya. Lebih enaknya di Madiajeng bawang merahnya sama bawang putihnya itu digoreng dulu, ya, baru dicampur sama ayam filet, ya, lebih mantap. Makanya digeprek dulu seperti ini bawangnya. Kalau punya pisau besar enak ya, di Madiajeng tinggal gini aja udah remuk ya, hasilnya udah gepeng. Nah, kalau yang nggak punya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Cukup ditekan tangan aja, terus kemudian iris-iris seperti ini. Nah, ini nanti digoreng dulu. Bagi di Madiajeng yang pemula belajar masak ya, hati-hati karena pisaunya tajam. Terus kemudian bawang merahnya kalau mau ngerajang ini dibelah dulu ya, supaya tidak meloncat atau mencolot ya. Biasanya kalau nggak hati-hati mencolot malah kena tangan. Ya, seperti ini. Jadi semuanya dipotong-potong dulu, dirajang dulu ya, sehingga nanti yang satu buat yang separuh, maksudnya buat kuah, sedang yang separuh nanti buat adonan ayamnya, ayam cerninya. Nah, seperti ini ya di Madiajeng. Nah, ini nanti kita selesaikan. Terus kemudian tahunya biar utuh aja, ya, biar utuh aja. Terus kentangnya, ini kentang siomay itu ya, kecil-kecil, itu cuman dibelah dua aja ya di Madiajeng ya, biar kelihatan besar ya, dua aja ya, dua saja, tipis ya, dibelah tipis ya. Kalau mau dibelah tiga juga nggak apa-apa di Madiajeng, cuman ya agak tipis ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau mau rata semua makan gitu dibelah tiga ya. Tapi kalau kecil seperti ini dua aja ya, karena ini kecil banget, tipis gitu. Nah, kalau agak gemukan belah tiga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti semua makan ada ada kentangnya, maksudnya semua merasakan ya. Jadi kalau besar-besar diambil sekali habis. Nah, ini kita sisihkan. Terus kemudian untuk hatinya, hati ayamnya dan ampla saya belah dua ya. Jadi amplanya ini saya belah dua supaya semua nanti makan ya. Kalau satu nanti diambil orang satu udah habis. Dan hatinya juga dibelah dua ya. Jadi nanti biar irit. Kemudian cekernya dibersihkan kukunya ya. Ini tadi dari sang penjualnya sudah bersihin ya. Tapi kalau dari penjualnya lupa membersihin ya, di Madiajeng bersihkan sendiri. Jadi caranya ini kan ada kukunya ya, ada kukunya lancip-lancip itu. Nah, kemudian tinggal dipotong pas di kuku terakhir. Nah, seperti ini. Jadi jatuhnya seperti ini ya. Nah, oke, itu tadi persiapan untuk memasak ayam kerni ya, sehingga nanti menjadi bulat-bulat seperti itu dan mudah dimakan. Ini ada ada tulang nanti untuk kuahnya biar sedap ya. Nah ya,
Jadi nanti prosesnya itu apa namanya, bawang merah putihnya disangrai ya, disangrai, kemudian apa namanya, dikasih saus raja rasa ini biar baunya menyengat ya. Terus kemudian dikasih kuah sedikit dulu ya, kasih air sedikit dulu, kemudian ceker, ampla, hati, tulang ini, jadi tulang, ceker, ampla, hati masuk semua biar empuk dulu ya. Nah kalau sudah empuk baru ayam kereningnya masuk ya. Yang terakhir kentang ya Mas Yajeng, jangan habis ayam tahu dulu ya, habis itu kentangnya terakhir ya, jangan dahulu karena ini cepat empuk, jadi nanti hancur ya, kentangnya terakhir. Bumbu-bumbunya ini ikut disangrai ya, jadi bumbu-bumbunya sama bawang merah, bawang putih itu sama lada juga bisa ikut disangrai biar apa, matangnya benar-benar sempurna. Oke Dimas Yajeng, kita menuju ke dapur masak, monggo. Halo Dimas Yajeng, ini yang tadi dirangkai, dipersiapkan untuk masak apa namanya, semur ayam kerni ya. Nah ini sudah jadi ya Dimas Yajeng, tadi rangkaiannya adalah ayam kerni itu ini ya, kayak bakso tapi tidak apa namanya, tidak bulat ya, cuma di sendok aja. Terus kemudian ada tahunya, kemudian ada ampla atinya, kemudian ada cekernya, dan ada kentangnya ya. Ini nggak harus seperti ini ya Dimas Yajeng, tergantung persiapan Dimas Yajeng ya. Misalnya nggak pakai ampla, ati nggak apa-apa ya. Ini kan konteksnya ayam kerni ini ya, jadi yang utama adalah ayam kerni ya. Kalau nggak pakai ceker juga nggak apa-apa ya, pakainya misalnya ayam kerni ceker ini bisa diganti dengan sayap atau gimana. Terus ayam kerni ini sebenarnya bahannya daging sapi pun lebih enak Dimas Yajeng ya, cuman lebih mahal ya. Ini konsumsi ini adalah dengan biaya yang murah, yang ringan, tapi menghasilkan makanan yang luar biasa, top markotop ya. Jadi ini bahannya mudah didapat, di pasar tradisional ada, atau di warung-warung pun juga ada ya, seperti ini ya. Tapi kalau ceker ini harus pagi ya Dimas Yajeng ya. Kalau Dimas Yajeng cari siang udah ada. Biasanya ceker itu paling laris ya. Dan ampla ati juga ini harus pagi, dan juga biasanya pesan dulu, order dulu ya. Kalau daging banyak ya, daging banyak. Tapi ini dagingnya kalau bisa harus yang dada ya ayamnya, jadi mudah di blender ya. Jadi ini apa namanya, makanan yang sehat, penuh gizi ya Dimas Yajeng, bisa dimakan pagi, siang, dan maupun sore ya. Silahkan mencoba Dimas Yajeng, karena Anda berani mencoba, Anda luar biasa ya. Seperti ini ya Dimas Yajeng ya. Nah, komplit plate ya, bahannya murah, sederhana, dan caranya gampang. Oke Dimas Yajeng, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Kiranya Dimas Yajeng mendapat manfaat dari video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen, silahkan monggo, sehingga saya bisa memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik tentunya. Oke, kata bijak hari ini adalah janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Kata bijak hari ini sangat bagus ya Dimas Yajeng. Kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapa saja, karena perbuatan baik itu nantinya akan kembali ke kita juga ya.
Jadi tidak ada buruknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Terima kasih Dimas Diajeng. Sampai ketemu pada video kami berikutnya di Cobalah Coba channel. Salam kemenangan.